Kekaisaran Romawi merupakan salah satu kekuatan ekonomi, budaya, politik, dan militer paling berpengaruh di dunia pada masanya. Kekaisaran ini menjadi kekaisaran terbesar pada masa antikitas klasik dan salah satu kekaisaran terluas dalam sejarah dunia. Roma telah mulai memperluas wilayahnya tak lama setelah berdirinya Republik pada abad ke-6 sebelum Masehi, meskipun tidak meluas keluar Italia sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Dengan demikian, Romawi sebenarnya telah menjadi sebuah kekaisaran jauh sebelum diperintah oleh seorang kaisar. Dalam konteks modern, Republik Romawi bukanlah sebuah negara bangsa, melainkan jaringan kota-kota yang diizinkan mengatur dirinya sendiri dan provinsi-provinsi yang dikelola oleh seorang komandan militer. Wilayah-wilayah ini tidak diperintah oleh kaisar, tetapi oleh magistrat yang dipilih setiap tahun sebagai penghubung dengan senat. Karena berbagai sebab, abad ke-1 sebelum Masehi merupakan masa pergolakan politik dan militer yang pada akhirnya menyebabkan republik diperintah oleh seorang kaisar. Romawi telah mengalami serangkaian panjang konflik internal, konspirasi, dan perang saudara sejak akhir abad ke-2 sebelum Masehi dan seterusnya bersamaan dengan perluasan wilayah besar-besaran keluar Italia. Menjelang akhir periode ini pada tahun 44 SM, Julius Caesar diangkat sebagai diktator seumur hidup sebelum akhirnya dibunuh. Faksi pembunuh Caesar diusir dari Roma dan dikalahkan dalam pertempuran Philippi pada tahun 42 sebelum Masehi oleh pasukan yang dipimpin Mark Antony dan putra angkat Caesar, Octavianus. Antony dan Octavianus tidak sepakat mengenai pembagian Romawi dan pasukan Octavianus berhasil mengalahkan pasukan Antony dan Cleopatra dalam pertempuran Actium tahun 31 SM. Pada tahun 27 SM, Senat dan rakyat Roma memberi gelar kepada Octavianus dengan nama Augustus dalam kurung yang dimuliakan. Meskipun konstitusi lama tetap dilaksanakan, Augustus pada kenyataannya mendominasi urusan konstitusional. Pemerintahan Augustus mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama 1 abad dan dianggap memulai periode kemakmuran dan perdamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh sebab itu, ia sangat dicintai dan dianggap layak memegang jabatan sebagai raja. Pada tahun-tahun pemerintahannya, tatanan konstitusional baru dibentuk, sehingga setelah kematiannya, tatanan konstitusional baru ini tetap dilaksanakan seperti sebelumnya ketika Tiberius dinobatkan sebagai kaisar baru. 200 tahun masa pemerintahan yang dimulai sejak Augustus secara tradisional dikenal dengan Pax Romana atau perdamaian Romawi selama periode ini. Kejayaan kekaisaran bertambah dengan meningkatnya kestabilan sosial dan kemakmuran ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemberontakan di provinsi-provinsi jarang terjadi, tetapi ketika terjadi, pemberontakan berlangsung dengan sengit dan cepat seperti yang terjadi di Britania dan Galia. Perang Yahudi Romawi yang berlangsung selama 60 tahun pada paruh kedua abad pertama adalah perang hebat yang terjadi pada awal kekaisaran, baik dari segi lama peperangan ataupun kekerasan yang dilakukan. Keberhasilan Augustus dalam menciptakan prinsip-prinsip pergantian tahta dinasti terhalang oleh sejumlah pewaris yang berbakat dan hidup lebih lama. Dinasti Julio Claudianus memiliki 4 kaisar yang memerintah Romawi: Tiberius, Caligula, Claudius, dan Nero. Dinasti ini digulingkan pada tahun 69 Masehi dalam perang 4 kaisar yang dimenangkan oleh Vespasianus. Vespasianus menjadi pendiri dinasti Flavianus yang berumur pendek, diikuti oleh dinasti Nerva Antonina yang melahirkan 5 kaisar baik: Nerva, Trajanus, Hadrianus, Antoninus Pius, dan filsuf Marcus Aurelius. Pada tahun 212, pada masa pemerintahan Caracalla, kewarganegaraan Romawi diberikan kepada semua penduduk merdeka di seluruh kekaisaran. Namun, meskipun kebijakan ini diberlakukan secara universal dan bisa dibilang sukses, dinasti Severan yang berkuasa sesudahnya membawa Romawi ke masa-masa penuh gejolak. Masa-masa pemerintahan terkelam ketika kaisar berkuasa selalu mengakhiri jabatannya dengan dibunuh atau dieksekusi. Menjelang keruntuhannya, kekaisaran Romawi dihadapkan pada krisis abad ketiga, suatu periode yang ditandai oleh banyaknya invasi, konflik sipil, depresi ekonomi, dan serangan wabah. Dalam mendefinisikan zaman sejarah, krisis ini dipandang sebagai peralihan dari periode antikitas klasik menuju antikitas akhir. Diocletianus dalam kurung memerintah 284 hingga 305, membawa kekaisaran kembali ke ambang keruntuhan, tetapi ia menolak peran princeps dan menjadi kaisar pertama yang ditunjuk secara teratur sebagai dominus, master, atau lord. Ini menandai akhir dari principatus dan awal dari dominatus. Pada masa pemerintahan Diocletianus juga berlangsung upaya kekaisaran dalam melawan ancaman dari agama Kristen dengan terjadinya penganiayaan besar. Kondisi monarki absolut yang berawal pada masa pemerintahan Diocletianus tetap bertahan sampai jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476.
Diokletianus membagi kekaisaran menjadi 4 wilayah yang masing-masingnya diperintah oleh seorang kaisar berbeda dalam kurung tetrarki. Yakin bahwa ia telah mengatasi semua permasalahan di Roma, Diokletianus turun tahta bersama rekan-rekan kaisarnya dan tetrarki pun runtuh. Tahta kemudian diambil alih oleh Konstantinus yang menjadi kaisar pertama yang memeluk agama Kristen dan menetapkan Konstantinopel sebagai ibu kota baru Kekaisaran Timur. Pada dekade pemerintahan dinasti Konstantinianus dan Valentinianus, kekaisaran dibagi menjadi poros barat dan timur dengan pusat kekuasaan berada di Roma dan Konstantinopel. Masa pemerintahan Julianus yang berupaya untuk mengembalikan agama Helenistik dan Romawi klasik hanya berlangsung sebentar dan digantikan oleh kaisar Kristen. Theodosius I, kaisar terakhir yang memerintah timur dan barat, wafat pada tahun 395 M setelah menjadikan Kristen sebagai agama resmi kekaisaran. Kekaisaran Romawi mulai melemah pada awal abad ke-5 akibat membludaknya migrasi dan invasi bangsa Jermanik yang membuat kekaisaran kewalahan untuk menampung dan melawan para pendatang ini. Kebanyakan kronologi menetapkan akhir Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 ketika Romulus Augustulus dipaksa untuk menyerahkan takhta kepada Panglima Perang Jermanik Odoaker. Dengan menempatkan dirinya di bawah kekuasaan Kaisar Timur, bukannya menobatkan dirinya sebagai kaisar dalam kurung seperti yang dilakukan oleh pemimpin suku Jermanik lainnya setelah menggulingkan kaisar. Odoaker mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Barat dengan memutus garis tahta Kaisar Barat. Kontrol Kekaisaran Timur di Barat mulai berkurang pada abad berikutnya. Kekaisaran Timur yang saat ini dikenal dengan Kekaisaran Bizantium. Namun pada saat itu masih disebut dengan Kekaisaran Romawi atau beragam nama lainnya berakhir pada tahun 1453 setelah kematian Konstantinus XI dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani.